Assalamualaikum Jess, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Lambung Tura. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Jangan ragu-ragu untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update informasi seputar kuliner di Indonesia. Dan pada siang hari ini, saya lagi ada di daerah kawasan Jalan Sonokeling, Janti, Kota Malang. Jadi untuk kulineran kali ini, saya nggak sendirian ini Jess. Jadi saya ditemani sama ini dia. Nah, selamat sore, selamat siang Mas ya. Selamat siang. Wah, Selamat siang. jadi ini mungkin kalian yang di Kota Malang udah cukup kenal sama Mas yang satu ini. Jadi dengan Mas siapa nih, ayo? Saya Yudi Prata, sak celupande. Sak celupande. Rasa kademen nganti talungan. Bayang nek kopi susu wis mapan. Awak garing jegur ning anget-angetan sak celupande. Mantep. Oke, spesial bareng Mas Yudi Prata di Kota Malang untuk kulineran. Jadi saya mau kuliner sama Mas Yudi berdasarkan rekomendasi kuliner yang disukai sama Mas Yudi. Ini ada kuliner apa ini, Mas? Ini adalah mie dempo, mie pangsit legendarisnya Malang. Ini panganan enak, ini panganan senenganku Mas. Woi. Apalagi es telere, waduh, cuwi ami. Wah, ini jadi bikin penasaran ini Mas Yudi. Gak apa-apa. Jadi kita kan mau memperkenalkan kuliner yang ada di Kota Malang ya. Oh, panjenengan ya. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja kita cobain ya. Jadi buat kalian yang mau tahu ini nanti saya tulis deskripsi lengkapnya di kolom deskripsi aja Mas ya. Siap, mantap. Jadi untuk mapnya, lokasinya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Siap, taruh Langsung aja kita masuk sana Mas ya. Oke. Yuk. Perkenalkan, nama saya Joko, owner daripada Cafe Dempo yang berdomisili di area Janti. Asal muasalnya berdirinya mie Dempo itu kami ini sudah di posisi generasi ketiga. Yang awal itu sekitar tahun era 70-80, yang mana saat itu ada sekelompok pedagang yang datang yang kemudian menjual berbagai macam makanan, ada termasuk gado-gado, ada es, ada mie yang kebetulan berjualan di sekitaran atau di area SMA Dempo. Jadilah nama makanan itu, masakan itu mie Dempo. Dan kebetulan kami ini sudah generasi yang kesekian kali, insya Allah ke yang ketiga. Jadi dengan berdirinya generasi ketiga ini, kami kepingin membuat varian atau membuat sesuatu yang beda, mengikuti eranya yang sekarang ini. Ada kaum milenial ini, kita upgrade sedemikian rupa mie Dempo, akan tetapi tidak
keluar dari marwahnya mie tempo. Saya bermotivasi agar supaya perjalanan mie tempo ini tetap eksis, tetap ada, karena kita ini sudah legend, mie legend yang ada di Kota Malang. Untuk itu saya akan tetap survive, membuat terobosan-terobosan baru yang mana kita akan mengikuti selera-selera kaum milenial yang ada di Kota Malang. Khususnya kita akan buat satu sajian kaum milenial berupa mie yang kita bikin sesuai selera anak-anak milenial yang berbasis pedas. Selamat datang untuk penggemar mie tempo yang saya cintai. Selamat datang, selamat menikmati. Ada perpaduan dua, yaitu yang satu original, yang satunya pedas-pedas. Saya persilakan. Oke, Mas Yudi, jadi inilah dia produk dari mie pangsit dan es teler Dempo. Wah, rekomendasinya Mas Yudi ini ya. Enak soalnya. Mantap. Jadi apa ini, sebelum kita makan ini ya, kita pameri dulu ya di rumah. Pameri. Jadi cerita sedikit dulu Mas, jadi yang bikin Mas Yudi Prata suka sama produk ini apa Mas? Apa ya, kalau udah cocok deh lidah tuh gimana ya Mas? Es telernya nggak aneh-aneh kalau menurut saya, karena memang alami, jadi istilahnya nggak ada campuran yang terlalu neko-neko. Jadi memang jadi gulanya gula asli gitu ya? Bener-bener pure es, konsepnya es teler. Jadi cuman kelapa muda, terus habis itu nangka sama alpukat. Wis itu tok. Jadi nggak ada tambah yang aneh-aneh apa gitu. Nggak ada, cuman mungkin nanti toppingnya ada durian. Yang ini yang mocha ini ya? Ini yang mocha. Oke. Itu sih. Terus habis itu ini kita lagi nyobain mie apa tadi? Mie goreng kaplok. Mie goreng kaplok. Ini produk barunya mie Dempo. Jadi ada level 1 sampai 5 kepedasannya. Oh, jadi buat teman-teman yang mungkin suka pedas bisa milih levelnya sendiri nih Mas ya. Jadi apa namanya? Sebelum ini keluar itu saya suka banget sama yang original. Yang original. Oh, jadi tanpa tambahan pedesnya ini ya. Kalau pedesnya paling ngelos Lombok gitu. Pedesnya ya. Gitu. Jadi terus habis itu ini ada siomay dengan ini kan ya, terus tambahan berarti ada tambahan menu ini ya. Cuma memang yang beda dengan yang lain mungkin apa ya? Mie ini kalau udah kita, apalagi yang original, itu kalau kita sudah aduk gitu, aromanya langsung apa? Katanya yang punya itu rahasianya itu ada di minyaknya. Nggak ngerti caranya gawe ya opo. Itu rahasia dapurnya mereka. Turun menurun Mas ya. Turun menurun. 3 generasi. Siap. Oke, jadi kita coba dulu tuh. Kita coba ya. Berdoa dulu Mas ya. Ya. Bismillah. Selamat makan Mas Dedi. Oke, siap. Jadi kita coba untuk menunya dari mie pangsit Dempo. Mie goreng kaplok ini. Mie goreng kaplok. Oke, rekomendasinya Mas Yudi Prata, artis Kota Malang ya guys. Iki aku gak ngerti mau sing level loro, sing level papat yang dia gak ngerti. Gue kena papat sampai zong maksudnya. Ya tadi soalnya yang dipesan Mas Yudi yang level 4 ya. Saya yang level 2-nya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikejes. Apa Mas? Sikejes tadi apa? Sikajes. Mantap. Kayaknya bener iki sing papat iki. Ini pedasnya. Kalau buatku ya, ini udah pedasnya, dari tambahan cabenya udah Ini saya cobain level 2. Jadi di sini Mas ya, kalau dari rasa bumbu minyak itu rasa minyaknya itu gurih, sedap. Walaupun dia dikasih mungkin sama cabai, sambal-sambalan itu ya. Sambal-sambalan tapi nggak baunya rasa ya. Baunya nggak apa ya? Terlalu over. Nggak langu ya. Nggak langu, nggak nyegrok mana coy. Nyegrok Lombok. Iya. Terus apa ya, tadi harganya berapa ya? Mulai dari 10.000 ya? Ini harga 10.000, tapi kalau menurut saya porsinya lumayan lah Mas, maksudnya cukup banyak gitu maksudnya porsinya. Kalau untuk porsi istilahnya normal ya, ini udah pas nih Mas segini Mas ya. Udah banyak nih ya.
Udah waduh wis. Aku kepedesan, Pak. Level 4 ya tadi ya? Kayak tempat. Belum yang level 5. Yang tertinggi di level 5. Hah? Kayaknya mungkin harus minta apa namanya? Kecap. Minta anu kayaknya Apa apa? itu? Airnya pangsit. Bentar. Oh iya, kuahnya pangsit. Kuahnya pangsit. Dikit toh. Aku kepedesan soalnya. Nambah Tapi kuahnya enak serius, ada. tapi apa namanya? Walaupun pedes tapi rasa sedapnya, Sedapnya masih gurihnya dapet ya? masih dapat. Ini pangsit ini mie-nya juga khas Malang banget. Mie-nya ini yang gede-gede, Mas. Iya, iya. Jadi ada Benar, beberapa mie pangsit yang mie-nya tuh agak kecil-kecil, Mas. Kecil-kecil. Iya, iya. Tetap ada selada. Ini namanya apa sih Mas? Ya, selada air. Selada air, ada timun. Terus pangsitnya bukan pangsit yang Basah, siomay bukan pangsit yang apa namanya yang biasa dipotong-potong terus digoreng biasa enggak ya. Ini kalau apa namanya mie yang khusus yang ini yang mie goreng kaplok ini mereka pakai pangsit goreng ya. Pangsit yang di dalamnya ada isiannya. Isinya ini apa namanya? Daging ayam. Daging ayam. Oke. Oh, jadi seperti topping anu Mas ya? Toppingnya mie-nya tadi. Toppingnya Apa beda? mie-nya. Toppingnya iya podo-podo isinya mbak. Iya ini yang Toppingnya sama toppingnya ikan mie ya? kalau mau pedes-pedes ada sampai level 5. Tapi aku level 4 terus kepedesan. Betul. Mungkin yang suka over spicy, yang suka pedesnya over ya, bisa mampir ke sini yang level 5 nyobain mungkin Mas ya. Ya. Itu menunya nanti tuh ada mie goreng kaplok. Terus ada mie original. Jadi mie original itu mie pangsit original yang kayak biasanya ya, tapi rasanya Apa luar pedas biasa. ya? Itu adalah salah satu favorit saya sebelum mie goreng kaplok ini keluar karena saya suka pedas gitu. Jadi kalau mie goreng yang original, ya kalau pengen pedas ya aku ngelutus lombok gitu misalnya. Lombok hijau. Aku minta tambahan lombok gitu. Oh gitu. Kalau sekarang ini kan dicampur langsung sama sambelnya nih Mas ya. Iya. Pedesnya juga rata ini Mas. Yang rasanya recommended banget di sini. Dan juga untuk tekstur mie-nya nih Mas. Ya walaupun tebel-tebel ya, besar-besar. Ini teksturnya lembut banget ya. Lembut ya. Empuk ya. Mie pangsit Dempo, mie legendarisnya Kota Malang. Jadi mungkin banyak sekali artis-artis yang dulu sekolah di Dempo, kayak Andika Pratama dan kawan-kawan itu kalau misalnya mereka datang ke Malang, datangnya pasti ke sini. Jadi mereka bernostalgia dengan makanannya zaman SMA dulu gitu. Mengingat masa lalu. Jadi es telernya juga ya sama jenis nostalgianya rasanya dari dulu sampai sekarang ya Tetep kayak gini ya? gitu. Walaupun ini turun temurun Mas ya, tapi resepnya masih tetap ya. Ya Dan rasanya tiga generasi benar. Dan resepnya masih tetap ini ya. Yo. Nggak berubah. Wah, mantap. Ada es teler juga ya. Ini es teler, ada es teler original, ada es teler durian. Itu es mocha alpukat. Oh, mau ke alpukat namanya. Jadi ada apa nama alpukat gejrot namanya. Jadi dihancurkan ada sirupnya mocha gitu ya. mokanya gitu. Jadi juga cukup terkenal di sini ya. Salah satu favorit, favoritnya ya. Salah satu favoritnya adalah es teler ini. Jadi di sini es telernya banyak variannya nih Mas ya. Es telernya itu cuma 2 varian Mas. Oh, 2. 2 varian itu es teler original yang biasa tanpa Sama yang bertopping. sama yang bertopping-toppingnya cuma satu aja, cuma durian aja. Jadi mereka nggak pakai topping aneh-aneh. Yang karena aneh-aneh. Sepertinya sih menonjolkan ini sih originalitasnya es teler, konsepnya es teler zaman dulu ya. Jadi istilahnya konsepnya es teler Nggak kan neko-neko ya? nggak neko-neko. Jadi cuman dan tanpa santan loh ya, tanpa santan. Jadi Ya tanpa santan kita bikinnya. kebanyakan es teler saat ini kan banyak santannya ya. Pakai santan maksudnya. Ini nggak pakai santan. Tanpa santan. Tanpa santan. Jadi cuma nangka, terus habis itu alpukat originalnya sama Sirup sama es sama sama kelapa creamer. muda. Oh. Sama kelapa muda. Oke. Kayaknya habis ini butuh review es teler karena aku kepedesan banget. Memang habis pedes yang pas minum yang manis-manis Mas. Untuk mengurangi rasa pedesnya. Ada siomay, dimsum ya, siomay sama dimsum. Yang ini ya? dimsum.
Kita coba buat penawar pedes ya. Rasanya Siomay. apa? Kalau apa ini siomaynya sih? Siomay-nya. Ayam Rasanya ikan. enak. Dia Ayam. ayam cuman agak sedikit kenyal sih, cuman enak. Terus porsi siomaynya juga Gede-gede tuh, Mas. gede. Mas jadi rek wentek rek pesan rek kosong lho delokne. Terus keluar kok ya. Yang jangan judi, jangan kan. Tapi orang bikin lagi Mas minyak. Mantap kok. Jos ini. Walaupun pedas, tapi nikmat banget di sini Mas. Ini yang siomay, Yang kita dimsum. nyoba yang dimsum ya. Dia kayak ada warna apa ya? Warna Kita mungkin coba untuk siomaynya. Ya, ini. Kalau sausnya ini pakai saus dimsum Mas ya? ya. Dimsumnya lebih kerasa sih, lebih kerasa apa ya? Kerasa Kayaknya lebih cenderung ke aci-acian Mas ya? Rasa ya benar. kanjinya. Rasa kanjinya benar. Kalau dimsumnya dia lebih teksturnya lebih kerasa mas. Ini lebih ke siomaynya lebih ke apa? Rasa kanji, sedap pakai bumbu-bumbu gitu ya. Bumbu rempah. Bumbu rempah. Ada satu lagi sih yang istimewa yang lagi musim saat ini ya, apa namanya, seblak. Habis ini kita coba review seblaknya juga nih, enak banget. Tapi kita gantian dulu ya ini. Ya, Kamu muat mejanya Jos. Saya mau nyobain yang dimsumnya nih Mas. dimsum coba-coba mas, itu teksturnya lebih kerasa sih. Yang ini ya. Ha, Kalau kan dimsumnya lebih kecil daripada yang siomay, cuma isiannya lebih banyak Mas ya. iya iya. Nah, jadi ini nggak sekedar rasa aci Mas, jadi dia seperti ada rasa ayamnya ya. Rasa Rasa ayamnya kuat. mie dempo ini sekarang ada di sini, termasuk Kota Lama nggak sih mas? Nggak ngerti ya. Janti itu ya. Oh daerah Janti ya. Mana ada Janti. Kalau dari Kota Lama sih masih ke selatan Mas ya. Sertanya di situ ada Pangsit Mie Dempo Janti. Ya ini yang legendarisnya di sine. Jadi menu utama yang megang dari awal generasi turun temurun ya di sini. Di sini. Oh, oke. Jadi ini kebetulan lagi pindah ya, baru pindah di daerah Baru sini Mas pindah ya. di daerah sini. Mantap Mas ya untuk pangsitnya ini ya. Jadi ini walaupun pedas, rasa minyaknya, rasa bumbunya itu masih kuat banget tuh. Tapi ini nih Ini keren ini mie pangsitnya ini. target saya kalau makan pedas itu kalau nggak sampai kepala kelembur gitu nggak asik. Oh enggak, masih belum dirasa pedas ya. Dan ini pedas banget kalau bagi saya ya. Mungkin penggemar pedas ini ada Recommended banget ini ya. recommended. Jadi mie-nya porsinya juga lumayan, nggak terlalu sedikit. Biasanya kan kalau mie pangsit sekarang kan kalau yang lagi hype sekarang kan porsinya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu ya. banyak. Ini cukup porsinya banyak menurut gue. cukup Cukup banyak. ya. Cukup banyak, terus rasanya juga oke. Terus Variannya apa, juga banyak ya. nggak ketutup, jadi gurihnya rasa pangsitnya, rasa mie pangsitnya, Masih rasa dapat. minyaknya tuh masih kental, nggak ketutup sama lomboknya ya, nggak ketutup sama Sambal. Rasa aroma pedas. cabai, aroma lamunya cabai. Langsung saya cobain untuk mocha alpukatnya. Sekecil. Oke Mas, jadi kalau untuk es mocha alpukatnya, ini teksturnya kental banget Mas untuk esnya. Terus manisnya juga nggak terlalu over, ringan gitu loh kalau Ringan ya? ditelan. Maaf ya, lagi di belakang lagi renovasi. Inovasi, baru nempatin tempat baru ini Mas Ini ya? tempat baru yang keren. Kan nanti di atas rencananya membuat cafe shop juga. Jadi apa namanya? Lagi prepare ini. Perkembangannya dari Tahun dari ke tahun, awal dari sampai awal. sampai sekarang bisa seperti inilah, bisa jadi kayak coffee shop lebih modern ya istilahnya, tapi dengan Lebih kekinian ya? lebih kekinian dengan menu yang masih tetap enak, yang cita rasanya masih tetap
sama kayak yang pertama kali buat zaman dulu. Terus habis itu dengan harga yang kalau menurutku sih apa namanya masuk Masih banget menengah gitu, ke bawah ini, Mas, menengah, segini. ini aja 10.000 dengan segitu banyaknya ya. dengan porsi banyak kayak gini kan. Estelarnya ini berapa estelarnya? Mulai dari berapa sampai berapa Mas? Estelarnya original 12.000. 12.000 itu udah kenyang. Serius sudah kenyang. Aku kalau favoritnya memang Estelar. Jadi Estelar sama kalau sebelum ini ada, aku pasti Mi Pangsit original. Pangsit originalnya. Ini rasa alpukatnya juga punel ini Mas. Empuk, lembut, wah ringan pokoknya di tenggorokannya. Coba kita bikin ini ya. Kita bedah yang Estelar durian. Estelar di sisaan ya Mas ya. Oke. Ini untuk makan, untuk makan. Review terakhir kita ya. Nah ini adalah salah satu favorit juga, karena jujur ini adalah seblak yang paling enak yang pernah rasakan di Kota Malang ini. Jadi ini resep apa namanya seblak ceker, resepnya by Dempo. Kita coba ya. Ya kalau seblak itu yang lain itu kadang biasanya Pedas gitu ya, sekedar pedas ya. sekedar pedas terus kadang rempahnya over gitu. Ini enggak, ini kayak kita makan di rumahan, tapi ini di berbagai macam gitu kan. Oh gitu. Enak gitu, maksudnya soft. Terus habis itu memang ini tadi aku minta sedang karena memang tadi kan yang mie udah pedas banget kan. Jadi ini pedasnya nggak kuat. bisa milih juga Mas. Ada mungkin ada yang nggak pedas, ada sedang, ada pedas gitu. Oh ya. gitu. Oke. Jadi nggak ada level cuman bu sebelah pedas, bu sebelah sedang gitu ya. Oh pedasnya bisa ditahan sendiri ya. Oke. Terus ini ada apa namanya? Ceker. Ceker. Ini resep by Dempo. Jadi kalau penasaran cobain aja, cobain. Ini Datang ke beda sini. dari yang lain ya. Nah, buktikan. Ini salah satu seblak favorit di Kota Malang. Saya kan udah banyak nyoba seblak ya di Malang. Masih kalah. Enak ini. Masih. Terus harganya juga terjangkau, cuma 15.000. 15.000 aja. Oh yang ceker ini 12.000. 12.000 aja udah Jadi dapat sebelah ceker ini ya. Ada seblak sosis, ada seblak bakso itu 15.000, seblak sosisnya 15.000. Ini cuma 12.000. Tapi rasanya enak banget. Ada campuran sayur-sayuran, ada telur, dicampurin sedikit sosis juga sama bakso juga. Rasanya itu soft. Kadang aku kalau nyoba seblak itu apa ya, cenderung ke Pedas. strong ya. Pedasnya kuat. Cenderung ke strong, pedas, habis itu rasanya juga pekat gitu kan. Ini enggak gitu. Jadi soft banget, terus enggak rempah-rempahnya juga enggak terlalu yang Over. strong, over enggak. Keren. Oke Mas, jadi yang saya coba ini tadi kan es mocha alpukat ya. Jadi ini rasanya dia balance Mas antara mocha sama creamernya. Jadi nggak terlalu saling mengunggulkan mocha apa creamernya gitu kan ya. Biasanya kan kalau rasa mocha dia lebih strong ke mochanya. Makanya tadi saya tanya sama Dedi kan, pas tuh rasanya gimana gitu kan. Ini Biasanya kalau saya seimbang antara mocha sama creamernya. Biasanya kalau saya beli es mocha alpukat di tempat lain, kadang kebanyakan mokanya yang terlalu banyak atau mokanya yang pekat gitu kan. Jadi mungkin agak sedikit pahit di akhirnya ya. Tapi ini enggak, ini kan soft ya. Manisnya dapat, terus ringan. Terus antara mocha sama creamernya itu pas Mas. Jadi nggak terlalu over, nggak ada rasa pahitnya malah ini. Ini lebih ringan, enak. Kita coba ya, aku Legit rasanya Mas. butuh ini ya. Butuh vitamin yang pedas. Nikmatin cekernya. Ceker yo enak, cekernya ini Empuk ya? cekernya empuk, terus dimasaknya bener, maksudnya nggak terlalu over Lembek. ini ya, over lembek enggak, tapi tetap ada kenyalnya, Teksturnya. terus nggak terlalu matang enggak, jadi memang bener-bener pas masaknya. Jadi buat penggemar ceker, penggemar seblak, yang pedas, mau nih.
recommended banget buat kalian yang ada di Kota Malang dan sekitarnya untuk mampir ke sini Mas ya. Ini benar-benar mantap. Rekomendasi kuliner dari Mas Yudi Prata. Keren kan? Aku suka kuliner. Yang pasti gimana cara cari kuliner yang murah tapi enak. Murah tapi enak ya. Di sini dapat ya. Murahnya dapat, enaknya juga mantap ini. Murahnya dapat, kantongnya dapat, enaknya dapat. Terus tempatnya juga enak, maksudnya nyaman, buat apalagi foto, buat kita update story segala macam enak gitu, nggak Instagramable, jadi nggak seperti warung pinggir jalan biasa gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang harganya ini warung pinggir jalan iya, gitu. Harga warung tapi untuk kelas tempatnya ini kelas-kelas kafe gitu Mas ya. Terima kasih ditemenin sama Mas Yudi Prata. Sama-sama. Terima kasih juga buat Mas Jadi Lambung Tura. Saksikan subscribe, terus habis itu like, komen, jangan lupa nyalain loncengnya buat update kuliner di seluruh Indonesia. Oke, mantap. Keren ya? Oke. Sip, mantap. Jadi terima kasih buat Mas Yudi udah ngasih Sama-sama, rekomendasi kuliner yang mantap di sini, udah diajak kulineran bareng Mas Yudi Prata di sini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di video-video selanjutnya ini Mas Harus. ya. Oke, Habis ini kita cari tempat-tempat yang murah dan enak. Bareng Mas Yudi Prata lagi. Sip. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.